Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Kali ini Santi ada liputan khusus yang sangat menarik, yaitu di SPN Polda Bali. Nah, bagaimana kita bisa wawancara dengan para siswa yang akan dipersiapkan untuk menjadi polisi Republik Indonesia ya. Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, dan komen di channel Santi Dharma Chandra. Om Swastiastu. Nah, di sini Santi sudah dengan beberapa siswa di SPN Polda Bali nih. Kita akan menjelaskan ke masyarakat bagaimana menjadi polisi adalah cita-cita mulia. Jadi ini kan sedang pendidikan. Kita ada sedikit diskusi ya Kak ya. Baik, dengan siapa namanya ini sebelumnya? Kenalkan, nama saya Imade Ido Dharma Putra. Imade Ido Dharma Putra. Sebelumnya seperti itu ya. Sebelumnya bagaimana sih Kak Made? Aku manggilnya Kak Made ya. Ya. Sebelumnya Kak Made untuk menjadi polisi itu cita-cita dari kecil atau tuntutan orang tua? Jadi saya bisa berada di sini ini memang karena cita-cita saya dari kecil. Iya. Jadi apa yang mendorong saya untuk ingin menjadi seorang polisi itu adalah karena saya melihat figur polisi itu yang tegas, gagah, sekaligus humanis dan sopan dalam melayani masyarakat, Kak. Iya. Contohnya di desa saya. Saya dari Desa Sebatu, Kecamatan Tegalala, Kabupaten Gianyar. Di situ saya melihat sosok Babin Kaptipmas, namanya Komandan Aibtu Imade Adjana. Beliau dalam melayani masyarakat itu sangat humanis. Oh gitu. Saya lihat setiap pagi, kebetulan rumah saya dekat pasar. Saya lihat setiap pagi beliau selalu berjaga di depan pasar, mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan, sekaligus membantu masyarakat yang sedang ke pasar. Contohnya membantu mengangkat barang, membantu mengeluarkan sepeda motor masyarakat yang parkir. Gitu. Jadi saya juga ingin seperti beliau. Saya ingin memberikan pelayanan, mengayomi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oh gitu. Jadi itu yang membuat Kak Made ingin jadi polisi karena melihat contoh polisi yang sangat humanis, membantu masyarakat dengan tulus seperti itu ya. Tapi kan jadi polisi itu gak gampang ya, saingannya itu banyak. Nah, apakah sebelumnya sudah ada persiapan nih? Aku pengen jadi polisi, persiapannya apa nih? Misal dari secara fisik, secara mental, apa sih yang dipelajarin sebelumnya kayak gitu loh? Jadi untuk persiapan menjadi polisi, saya sudah persiapkan. 1 tahun sebelum daftar saya sudah persiapan. Dengan cara mengikuti les, psikologi, akademik. Kemudian saya juga ikut latihan jasmani. Dan juga saya mempersiapkan administrasinya juga, Kak. Oh gitu. Iya. Kira-kira untuk support dukungan dari orang tua pas berproses ingin jadi polisi gimana? Aduh jangan deh jadi polisi kan berat banget gitu kan, udah jadi kerja yang biasa-biasa aja, atau tetap semangat, ngasih semangat untuk ya udah kamu jadi polisi untuk menjadi abdi negara, jadi untuk menolong masyarakat. Gimana tanggapan dari keluarga? Jadi keluarga saya itu fleksibel, Kak. Jadi apapun pilihan saya, orang tua saya itu selalu mendukung. Termasuk keinginan saya menjadi polisi, orang tua saya juga sangat mendukung. Contohnya saya bilang, Pak saya ingin ikut les di sini, gimana menurut Bapak? Bapak saya bilang, oh ya ikut saja, sangat mendukung lah. Iya, karena doa orang tua itu juga sangat penting sekali ya. Nah sekarang kan sudah diterima nih menjadi siswa ya kan, perasaannya gimana? Semangat belajarnya masih sama seperti sebelum daftar itu kan semangat banget tuh, sekarang semangatnya masih terjaga atau udah ya udahlah aku udah masuk nih kayak gitu, gimana? Justru saya lebih semangat karena masuk ke sini juga saya susah, bersaing dengan banyak teman-teman. Jadi saya ini juga termasuk orang yang beruntung bisa masuk ke sini. Jadi saya harus melanjutkan perjuangan saya bukan sampai akhir pendidikan, sampai akhir nanti saya pensiun menjadi seorang polisi. Jadi saya harus tetap semangat. Kira-kira nih, tadi kan sudah ada yang dilihat contoh-contoh pas waktu di desa, polisi yang sangat baik, humanis, banyak menolong masyarakat. Nah, kira-kira ini kan masih pendidikan, tanggal 21 Desember besok kan sudah pelantikan itu kan. Setelah dilantik ini, apa sih maksudnya yang direncanakan untuk sudah menjadi polisi ini? Bagaimana cara menghadapi masyarakat? Kalau nanti misalnya saya sudah jadi polisi, yang pasti saya akan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan maksimal yang bisa saya lakukan. Oh gitu, iya. Nah itu kan harus sabar banget ya jadi polisi, apalagi masyarakatnya bawel-bawel, contohnya kayak saya gitu kan. Boleh nggak jadi kayak menghadapi kayak
banyak tanya, terus banyak masalah kayak gitu, harus bersikap seperti apa? Kalau itu memang sudah menjadi kewajiban seorang polisi, Kak. Kalau misalnya masyarakat ada yang ingin bertanya, ingin menyampaikan keluhan atau gimana gitu, kan tugas kita juga sebagai pelayan. Jadi kita juga harus menerima dengan sabar apapun yang menjadi keluhan atau pertanyaan dari masyarakat. Kita harus jelaskan secara pelan-pelan agar masyarakat juga paham tentang apa yang menjadi pertanyaannya. Oke, luar biasa banget ya. Itu tadi sudah dengan Kak Madi Ido yang siswa SPN Polda Bali. Bahwasanya beliau ingin menjadi polisi karena melihat dengan kegiatan sehari-hari, contoh polisi yang di desanya, terus didukung dengan orang tua seperti itu. Nah, nanti selanjutnya ada berdiskusi dengan, boleh bergeser? Dengan siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Igusti Agung Bagus, Kade Sanggra Wira Adinata. Panjang banget guys, namanya aku bingung manggilnya apa. Panggilnya apa? Siap, panggil Sanggra aja. Panggil Sanggra. Baik, Kak Sanggra, tadi kan sudah ada tuh temannya udah cita-cita jadi polisi seperti itu kan. Kan di Indonesia ini profesi banyak sekali ya. Ada pengusaha, terus ada TNI juga, terus ada dokter juga seperti itu. Kenapa sih Kak Sanggra itu memilih jadi polisi gitu? Alasan saya memilih menjadi polisi, itu yang pertama adalah cita-cita saya dari kecil. Yang kedua, saya melihat sosok polisi itu sebagai profil yang bijaksana, tegas, namun humanis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, seperti itu ya. Baik, untuk Kak Sanggra, nanti bisa dilihat di sini sambil ngobrolnya. Karena nanti netizen penasaran nih sama Kak Sanggra ya kan? Iya Kak. Tenang Kak, aku bukan pengasuh, maksudnya pelatih, aku masih biasa netizen, aku sebagai netizen ya, seperti itu ya. Baik, Kak, tapi kan jadi proses untuk menjadi polisi kan suka dukanya banyak banget. Apakah sih yang membuat tekad bulat, maksudnya oh ya udah sih aku kayaknya berat banget nih kayak jadi polisi. Masih terus nggak ingin bertekad bulat untuk tetap semangat jadi polisi, atau ya udahlah biasa aja gitu. Gimana? Tentunya kita sebagai anggota Polri itu sudah harus memiliki tekad yang kuat. Kita contohnya seperti sekarang, kita sebagai siswa itu sudah dibekali dari para pengasuh mengenai karakter kebayangkaraan. Di mana kita harus mampu untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan kesabaran kita. Itu memang sudah menjadi tugas pokok dari anggota Polri. Oke, ya, seperti itu ya. Baik. Nah, di luar sana kan juga banyak tuh anak-anak sekolah, bahkan yang sudah pengen jadi cita-cita polisi. Kira-kira nih tipsnya dari Kak Sanggra untuk bisa sampai di titik sekarang menjadi siswa itu kan udah mengalahkan ribuan peserta ya yang daftar ya, dan itu nggak gampang banget gitu. Jadi apa sih tipsnya nih dikasih ke teman-teman, apalagi atau orang tua nih yang sedang nonton, aduh anakku pengen jadi polisi nih, gimana caranya gitu? Gimana Kak untuk jadi Kak Sanggra? Itu tips yang pertama untuk menjadi anggota Polri adalah yang pertama mempersiapkan diri, yang pertama mempersiapkan kesehatan, yang kedua jasmani, yang ketiga ada ilmu pengetahuan, dan yang keempat itu psikologi. Oh gitu. Itu yang harus dipersiapkan karena itu yang akan diujikan dalam tes menjadi anggota Polri. Dalam tes anggota Polri juga di sini sudah tidak memakai yang namanya KKN lagi. KKN apa Kak? Bisa dijelaskan? Siap, untuk KKN itu yang kayak gitu-gitu ya, kayak gitu-gitu. Jadi hal seperti itu juga sudah tidak ada di seleksi yang sekarang. Oh ya, jadi udah pure murni dengan prestasi. Karena kita bisa lihat tadi Santi lihat datanya bahwasanya yang di siswa ini ada anaknya petani, terus ada anaknya ojek juga ada, terus ada dari pedagang juga ada. Nah, itu memberikan pesan kepada masyarakat bahwasanya setiap anak Indonesia itu berhak dan bisa menjadi polisi dengan syarat mungkin jasmaninya sudah tercukupi, knowledge-nya atau pengetahuannya sudah tercukupinya, secara psikologis sudah bagus. Itu nanti bisa memudahkan untuk menjadi polisi ya Kak ya. Seperti itu. Jadi nah, biasanya ini kan apalagi masyarakat kalau wawancara sama ngobrol sama polisi kaku banget, kita bisa lihat dengan senyumnya, semangatnya yang luar biasa ya di sini. Nah, itu jadi bisa untuk ke masyarakat itu lebih humanis untuk penyampaiannya seperti itu ya Kak ya. Nah, sebelumnya nih terus tanya lagi, kepo lagi. Support dukungan dari orang tua itu biasanya bentuknya apa Kak? Support dari orang tua itu berupa dukungan mental. Iya. Contohnya Kak, gimana? Seperti contohnya, dulu saya itu mengikuti yang namanya les akademik, les psikologi, dan
mengikuti kegiatan pembinaan jasmani. Iya. Jadi biasanya pasti ada hari-hari tertentu atau dalam keadaan kita lelah. Oh gitu. Seperti itu saya curhat dengan orang tua. Orang tua tetap memberikan dukungan. Inilah perjuangan dari kita untuk mencari sebuah pekerjaan dan untuk mengabdikan diri pada bangsa dan negara. Dalam kondisi seperti ini ya. Siap. Siap. Terima kasih, itu tadi wawancara dengan Kak Sanggra yang sangat seru sekali guys, bahwasanya support, dukungan, pilihan hidup ya kan udah dijabarkan. Jadi buat teman-teman nih kalau mau jadi polisi boleh dong, nggak hanya karnaval doang diimplementasikan, nanti ikut tes-tesnya. Lanjut lagi dong, siapa sebelumnya? Silakan di sini. Swastiastu. Om Swastiastu. Ya. Dengan Kak siapa di sini? Siap, perkenalkan nama saya Putu Baraditya, bisa dipanggil Bayu. Bayu, Kak Bayu. Kak Bayu artinya angin ya? Siap. Setet gitu. Oke. Kak Bayu nih, tadi udah banyak ngobrol sama teman-teman yang lain, ya kan? Kan sudah tahu nih untuk apa cita-citanya Kak Bayu, pilihannya Kak Bayu untuk ingin menjadi polisi. Menurut Kak Bayu, selama pendidikan di sini, kesannya, pesannya itu seperti apa? Baik, untuk kesan dan pesan saya selama berdinas ini baru berjalan 2,5 bulan. Ya kesannya sangat luar biasa yang apa yang saya dapatkan di sini, karena saya ekspektasinya beda lah dari yang saya sebelum saya masuk ke sini. Ekspektasinya sebelumnya mungkin belajar aja gitu kan, belajar ilmu kepolisian. Tapi setelah saya masuk di sini, ternyata lebih seru. Ada kegiatan lapangan, PBB, ada juga hiking. Itu yang membuat tidak bosan lah di sini. Tidak monoton untuk belajar, tapi ada kegiatan lah di lapangan itu yang membuat seru. Iya. Nah, kira-kira nih, kalau jadi polisi kan, apalagi di Bali ya, tinggal di Bali ya, lahir di Bali ya. Kalau misal ditugasin jauh banget kayak di Papua, di Aceh, siap nggak sih? Kan itu suka dukanya polisi, banyak dukanya sih, ya guys. Jadi gimana, siap nggak? Kalau hal itu pasti sudah siap, karena sebelum pada saat administrasi kan sudah ada pernyataan sudah siap ditempatkan di mana saja. Oh seperti itu. Jadi masalah hal saya ditugas dimanapun dan juga sudah ada dukungan dari orang tua ya saya siap ditugas di mana saja. Iya. Sebelumnya nih kasih apa semangat atau teman-teman mungkin ya banyak yang ingin nonton untuk jadi polisi, apalagi di zaman sekarang ya. Nanti kalau apa dengan ya seperti itulah pemberitaan yang kurang baik. Padahal Santi lihat perjuangan untuk jadi polisi juga berat sekali guys. Belum tentu juga aku mau jadi polisi juga karena fisik harus kuat atau apa kan seperti itu. Jadi perjuangan untuk menjaga masyarakat itu luar biasa. Kasih dong Kak apa ya kayak sebuah pendapat atau apa bagaimana sih untuk menjaga impian untuk menjadi polisi. Baik, di sini saya ingin berpesan kepada rekan-rekan di luar sana. Kebetulan saya juga berasal dari keluarga tidak mampu. Saya pekerjaan bapak saya buruh. Gimana Kak? Siap, buruh pertanian, buruh penyusuan beras. Oke. Ibu saya juga ibu rumah tangga. Jadi saya hanya bermodalkan tekad yang kuat. Karena kalau rekan-rekan sekalian mengejar cita-cita tanpa tekad ya itu percuma. Jadi kuatkan tekad kalian, maksimalkan usaha kalian, dan yang terutama paling penting adalah doa. Karena tindakan apapun yang kalian buat kalau tanpa doa ya itu tidak hasil. Nah, ini. Santi agak kepo nih. Dari keluarga, dari tadi buruh petani ya, yang dari beras, terus ibunya ibu rumah tangga, yang basically orang tuanya juga bukan dari polisi juga, atau dari angkatan TNI atau apa kan biasanya yang lebih familiar kayak gitu kan. Kenapa sih kok pengen jadi polisi? Nggak pengen jadi jadi pengusaha beras aja ya kan? Kayak gitu. Kenapa pengen jadi polisi Kak? Karena itu memang sudah jadi cita-cita saya pertama. Yang kedua, ada figur polisi di satu kampung. Dan di kampung juga? Sekaligus menjadi pegadik di sini, pengajar di sini. Saya melihat beliau itu terdengar dari tetangga lain. Dia juga sama seperti saya, dari tidak mampu. Tapi dari usaha beliau mampu sampai sekarang, sampai pangkatnya sekarang AKP. Jadi luar biasa. Jadi saya termotivasi dari beliau. Dan saya pada saat latihan juga saya dilihat oleh beliau, saya dikasih motivasi dari beliau, dikasih wajangan. Ingat, kamu dari keluarga tidak mampu, kamu harus mengangkat derajat keluarga kamu walaupun kamu tidak punya, tapi yang penting tekad kamu kuat. Jadi itu. Luar biasa ya Kak Bayu ya. Jadi semangatnya bahwasanya besok nanti kalau udah jadi polisi nih tanggal 21 Desember dilantik harus ngasih contoh ke adik-adik yang di desa tuh.
kan. Nanti kalau lihat, wih ada Kak Bayu udah jadi polisi, ya kan, baik banget. Aku mau dong jadi polisi gitu. Kan Kak Bayu kan kayak gitu. Jadi tadi kan karena melihat contoh polisi yang baik, jadi pengen. Nanti Kak Bayu juga harus bisa jadi contoh apa teman-teman yang di desa atau di dimanapun lah Kak Bayu kalau ditempatin di Indonesia seperti itu ya. Luar biasa, semangat terus ya Kak Bayu ya. Pasti. Selanjutnya Kak Wisnu. Ya, singkat. Dari namanya udah luar biasa, Kak Wisnu. Kak Wisnu, sebelumnya Kak Wisnu dari mana nih? Saya berasal dari Denpasar. Ya. Asli saya lahir dari Denpasar. Terus untuk desa Padang Sambian. Padang Sambian. Untuk jalan Gunung Salak. Oh, Jalan Gunung Salak. Lengkap banget. Jadi Kak Wisnu ini di Padang Sambian, Denpasar. Kak Wisnu, nah ini untuk sebelumnya nih, pas waktu daftar jadi polisi ini sendirian atau rame-rame sama teman? Siap, untuk itu saya memang benar-benar sendirian karena di sekolah saya biasanya teman-teman yang lain ada aja teman-teman yang diajak buat daftar kepolisian. Namun untuk saya pribadi memang saya yang berbeda sendiri di kelas ya. Oh gitu. Ya, memang sendiri iya. pengen jadi polisi karena memang dari waktu kecil pengen jadi gimana ya, melihat anggota kepolisian tuh kayak gagah, keren gitu. Oh gitu ya. Kemudian dari itu juga berasal dari kecil nggak berubah sama sekali niat untuk pengen jadi polisi itu. Tetap konsisten untuk ingin jadi polisi. Nah, kan pasti dong, apalagi di masa-masa remaja dong, apa udahlah ngapain sih pakai daftar-daftar polisi, udah ikut aja kuliah aja atau jadi dokter aja atau kuliah di ekonomi atau apa, kan banyak tuh godaan-godaannya. Apa pernah mengalami seperti itu? Apa diajak teman-teman tapi masih tetap untuk semangat untuk jadi polisi? Ya. Untuk itu pernah saya rasakan Kak. Gimana caranya kamunya? Hasutan dari teman untuk di sini aja gajinya lebih besar. Gitu. Ya, terus kemudian juga di sini lebih seru, banyak teman-teman di sini. Yeah. Terus tapi saya pribadi juga berpikir, ini hidup saya yang menjalankan gitu. Dan kemudian untuk menjadi polisi juga, saat menjadi polisi saya bisa kuliah dan ya, seperti itu. Jadi saya tetap pada pendirian saya pribadi menjadi polisi, dan sekarang sudah saya menjadi pendidikan di sini ya, di sudah terjadi lah gitu. Jadi tetap semangat ya Kak ya. Nah Kak, tadi kan apa keseruan dalam proses itu banyak banget. Kira-kira nih pas waktu pengen tahu sih, pas orang tua tahu pas keterima jadi polisi tuh gimana? Untuk reaksinya orang tua. Reaksi orang tua terkejut juga. Karena saya pribadi dilihat oleh orang tua kan, saya ini pribadi suka bermain di depan komputer. Jadi orang tua tuh jarang sekali melihat saya berolahraga. Karena saya biasanya pagi-pagi sudah berangkat olahraga, sedangkan orang tua saya bangun-bangun jam 5. Saya berangkat biasanya jam 4 pagi. Jadinya tidak dilihat olahraga itu kayak gimana. Jadi pertama saat menjalani seleksi, orang tua saya itu hanya mendukung dan namun juga di sisi lain juga sempat terjadi pergejolakan, bisa dibilang menyuruh orang tua menyuruh saya sempat pindah, jangan jadi polisi, tapi saya tetap tegar. Dan karena juga dari ayah saya yang tetap memotivasi saya untuk menjadi seorang polisi. Nah, namun kemudian pada itu karena melihat hasil seleksi dari setiap tahapan kan biasanya ditampilkan tuh Kak. Nah, nilai saya ternyata tetap berada di paling atas. Wih, luar biasa, tepuk tangan dong. terus habis itu. Karena dilihat oleh ibu saya dan kakak-kakak saya yang sebelumnya sempat tergoyahkan terhadap saya menjadi anggota polisi. Namun dilihat dari sana, orang tua saya, ibu saya makin yakin, kakak-kakak saya juga semakin yakin, dan malah memberikan motivasi yang lebih kepada saya. Oke. Jadi itu tadi, untuk menjawabkan motivasi itu harus dengan tekad yang luar biasa sekali. Baik, Kak Wisnu, sebelumnya terima kasih, tetap semangat terus. Nanti kalau jadi polisi nih, sebagai saya nih perwakilan masyarakat ya kan. Nah, tetap humanis, tetap ramah kayak gitu kan harapannya ke Kak Wisnu dan teman-teman yang lain. Baiklah, terima kasih. Nanti ada wawancara selanjutnya. Dan cukup menarik bagaimana yang ada pendidikan di SPN Polda Bali. Jangan kemana-mana, tetap di channel Santi Dharma Chandra.
Baiklah, wawancara selanjutnya yang masih di SPN Polda Bali. Nah, biasanya kan banyak tuh yang kesan-kesannya masyarakat atau kesan-kesannya netizen jam sekarang. Aduh, kalau mau jadi polisi harus dari keluarganya polisi juga, atau harus keluarganya orang mampu aja nih, harus bisa apa baru bisa jadi polisi. Ternyata enggak. Di sini itu ternyata Santi tadi udah baca datanya. Ada anak petani, ada anak buruh, ojek, terus ada sales atau pedagang juga ada. Jadi tidak ada diskriminasi dalam menjadi polisi. Nah, nanti kita bisa wawancara langsung ya dengan siswa yang ada di SPN Polda Bali. Sebelumnya boleh dipersilahkan untuk Kak Dedi. Swastiastu, swastiastu. Karena beliau dari Bali ya Kak Dedi ya. Nah, untuk Kak Dedi nih, kan banyak tuh kan pertanyaan masyarakat. Aduh, aku mau jadi polisi nih tapi keluargaku nggak ada yang polisi, keluargaku nggak ada orang kaya. Kira-kira bisa nggak sih jadi polisi? Kayak gitu gimana sih tanggapan dari Kak Dedi? Pengalamannya Kak Dedi sendiri? Kalau tanggapan saya, kalau jadi polisi itu harus yang pertama harus mempersiapkan fisik, psikologi, kesehatan, dan akademik. Itu, kalau itu sudah mampu, pasti kita mampu melewati tesnya. Oke. Tapi berarti embel-embel dari keluarganya Kak Dedi sendiri apa sih? Apa orang tua polisi ya? Siap, petani. Bukan polisi? Siap, bukan. Bukan. Jadi kita lihat dari Kak Dedi bahwasanya beliau lahir dari keluarga petani. Nah, pasti kan kenapa sih Kak Dedi pengen jadi polisi? Padahal kan ya dari lingkungan, apakah ada yang support atau seperti apa? Kenapa sih pengen jadi polisi? Yang pertama, yang membuat saya jadi polisi, yang pertama cita-cita saya menjadi polisi dari kecil. Yang kedua, bapak saya pernah kemalingan di kapal waktu ke Sulawesi. Dari situ saya bertekad untuk menjadi polisi. Dari SMA saya sudah mempersiapkan diri, baik latihan jasmani, psiko, akademik, belajar dari media sosial. Dari media sosial ya. Jadi ini cukup lucu, Santi menyimpulkan. Berarti polisi di pemikiran Kak Dedi itu seperti superhero karena sudah menolong orang tua yang sedang kemalingan. Jadi ditolong sama polisi, udah maksudnya menganggap polisi seperti superhero, jadi ingin seperti polisi juga seperti itu. Jadi itulah untuk ragam bagaimana cara awalnya jadi polisi. Seru juga ya ceritanya ya Kak ya. Tapi nah, reaksi awal nih dari keluarga ya kan. Kira-kira pas pengumuman, aduh Kak Dedi keterima nih di SPN Polda Bali gitu. Reaksinya bagaimana? Bangga, Kak. Senang, bangga ya. Dari kedua orang tua, dari keluarga besar juga. Pasti bangga. Seperti itu ya. Nah, Kak Dedi tadi kan untuk historinya Kak Dedi bahwasanya menjadi polisi karena melihat polisi membantu pas permasalahan orang tua Kak Dedi. Nah, besok-besok nih Kak Dedi kalau ada kasus-kasus kemalingan atau Kak Dedi bisa membantu, kali aja nanti anaknya juga karena ngelihat Kak Dedi, waduh saya pengen jadi polisi juga nih kayak gitu kan. Jadi itu yang bisa jadi semangat Kak Dedi untuk jadi polisi untuk yang lebih baik. Terima kasih Kak Dedi, semangat selalu untuk pendidikan di SPN Polda Bali. Semoga besok jadi polisi yang luar biasa di Indonesia ini. Oke, selanjutnya dari Kak siapa ini? Kolimon. Oke. Di sini. Halo, selamat siang Kak. Selamat siang. Ya, Kak Kolimon. Nah, di sini bahwasanya kan ini Santi liputan di SPN Polda Bali. Ada pertanyaan juga, apakah yang ikut pendidikan di sini tuh hanya untuk orang Bali saja atau ada dari luar juga? Kan banyak tuh yang penasaran ya kan. Sebelumnya Kak Kolimon ya. Kak Kolimon ini dari mana? Saya aslinya ayah saya dari Alor NTT. Alor NTT. Oh ya, terus? Kebetulan menikah dengan orang Bali, ibu saya orang Bali. Asli dari negara. Oke. Jadi saya asli suku Alor. Alor. Oke. Jadi bahwasanya kalau di sini tidak hanya suku Bali aja, bahwa ada dari suku Alor NTT. Tapi logat masih itu ya, masih Demex-nya itu NTT banget gitu. Kan karena orang tua dari NTT ya. Kak, tapi kan gak gampang ya, apalagi nyesuaiin, apalagi orang tua dari NTT. Pas waktu daftar ke sini tuh di daftar polisi ya waktu itu, daftar polisi itu karena ajakan teman kah, pengen karena ikutan teman kah, atau pengen memang sudah cita-cita dari diri sendiri kan? Kalau itu karena keinginan dari diri saya sendiri, terinspirasi dari
paman saya. Kebetulan paman saya polisi. Paman dari ibu saya polisi. Jadi saya lihat beliau dikagumi banyak orang. Wih, kagum. Jadi mempunyai banyak teman, mempunyai banyak saudara. Udah gitu, dia juga sangat senang bersosialisasi. Saya juga begitu. Senang yang namanya bersosialisasi dengan masyarakat. Ya. Kemudian senang berteman dengan siapa saja. Atau melihat latar belakang atau hal-hal yang lainnya. Karena menurut saya, ketika kita banyak memiliki teman, kehidupan kita menjadi gampang. Luar biasa. Itu tadi motivasinya dari Kak Kolimo. Ternyata baru beberapa menit ngobrol, Kak Kolimo udah memberikan motivasi guys ke kita. Bahwasanya banyak teman, nanti memudahkan banyak urusan juga ya Kak ya. Baik Kak. Jadi untuk, satu kali lagi pertanyaan. Kesannya selama pendidikan polisi, kan biasanya pendidikan polisi berat banget nih, kayak gitu kan. Gimana sih, karena aku juga bukan polisi ya, cuma lihat aja tadi pas lari-larian gitu, kayaknya aku juga nggak kuat kalau disuruh gitu. Kira-kira berat banget nggak sih Kak waktu pendidikan di sini? Kalau dibilang berat, kalau dibilang enggak. Gitu. Jadi tergantung kembali ke orangnya masing-masing. Kalau kita menikmati pendidikan, ringan-ringan aja rasanya. Kalau dijalaninnya dengan, sekarang lari lagi, ntar lari lagi, berat jadinya. Jadi nikmati aja kayak air mengalir. Jangan dipakai beban. Dinikmati aja. Jangan mengeluh intinya. Menikmati setiap proses. Yang berat aja dinikmatin, apalagi yang ringan ya kan. Jadi terima kasih sebelumnya untuk Kak Kolimon untuk semangatnya dan obrolan yang sangat menarik ini ya. Sukses selalu ya Kak ya. Salam buat orang tua yang ada di NTT. Salam Pak. Gitu. Nah ini. Nah selanjutnya di samping saya, dari tadi kan saya lihat-lihat namanya ya. Ada Putu, Made, Gusti, pokoknya nama-nama anak Bali banget lah ya. Terus ada Kade, Nyoman atau siapapun. Tapi ini beda nih ya. Ini Dimas N. Kira-kira Kak Dimas dari Bali? Siap, saya dari suku Jawa. Dari Jawa. Siap. Dari Jawa tapi pendidikan SPN di Polda Bali seperti itu. Baik, Kak Dimas. Jadi pas waktu pendidikan di sini itu nggak hanya dari teman-teman Bali ya. Dari mana aja Kak kalau yang boleh tahu? Saya tahu dari Sulawesi, ada yang dari Alor, ada yang dari Jawa, dan dari Bali juga. Dari Bali juga seperti itu ya. Jadi banyak temennya ya Kak ya, dari perwakilan setiap suku itu ada. Jadi ini untuk menjawab pertanyaan bahwasanya kalau SPN di Polda Bali apakah anak Bali semua? Ternyata enggak. Ini Kak Dimas dari Jawa. Kira-kira Jawa mana sih Kak? Siap, saya dari Jawa Timur, asli Malang. Malang. Siap. Anak Malang guys. Kak Dimas. Nah di sini sebelumnya basically Kak Dimas sekolahnya dulu di Bali atau di Malang? Siap, saya habis lahir di Malang. Saya umur 1 tahun dibawa ke Bali oleh orang tua. Karena orang tua udah 30 tahun tinggal di Bali. Seperti itu. Jadi sudah familiar dengan Bali. Baik, Kak Dimas, kira-kira nih ya kan di generasi milenial, pilihan untuk menjadi begitu banyak profesi kan banyak banget Kak. Kenapa sih Kak Dimas masih mau jadi polisi? Kan berat banget Kak. Siap. Gimana itu, kenapa mau? Karena yang pertama cita-cita, yang kedua saya ingin capai apa yang diinginkan oleh kedua orang tua. Berarti harapan orang tua untuk jadi polisi ya? Siap, dan keinginan saya sendiri. Yang pertama karena kedua orang tua dulu ingin cita-cita menjadi polisi, karena tidak kesampaian, saya ingin ingin menaikkan derajat kedua orang tua. Semoga semangat selalu untuk Kak Dimas. Nah, kira-kira Kak Dimas ini kan Kak Dimas sebagai generasi milenial ya. Bagaimana sih Kak Dimas menjaga atau memberikan motivasi ke teman-teman yang lain untuk bisa jadi polisi, bahwasanya menjadi polisi itu adalah cita-cita yang sangat mulia. Siap. Untuk yang pertama, kita harus benar-benar yakin kalau kita bisa. Yang pertama harus dalam latihan fisik, psikologi, akademi, dan lihat dari kesehatan kita sendiri. Terus yang terakhir intinya semangat. Semangat ya. Semangat itu penting. Siap. Dan satu lagi, intinya berdoa dan minta doa kepada kedua orang tua, karena itu adalah benar-benar manjur. Orang tua itu sangat manjur sekali. Baiklah. Sebelumnya Kak Dimas terima kasih untuk waktunya dan
Semoga nanti pas waktu jadi polisi ditempatkan di seluruh Indonesia, Kak Dimas bisa memberikan contoh yang baik ke masyarakat agar anak-anak Indonesia. Karena aduh aku lihat Kak Dimas jaga nih, jadi aku pengen jadi polisi juga, seperti itu. Kan bisa aja Kak ya, seperti itu. Baiklah, terima kasih Kak Dimas atas waktunya, dan buat siswa-siswa SPN di Polda Bali bahwasanya sangat ramah sekali dan sangat seru obrolan untuk di siang ini. Baiklah, terima kasih ya. Baik, silakan di sini. Agak sini deh, nggak apa-apa. Aku nggak menyeramkan kok ya. Boleh di Kak Aden. Kak Aden. Waduh, lantang banget nih. Kak Aden, perkenalan dulu dong. Nah, saya Santi nih. Kalau Kak Aden ini dari mana Kak? Siap, saya dari Sulawesi, aslinya Bapak dari Sulawesi Selatan, Makassar. Jauh banget Kak, ke Bali Kak? Siap, dari lahir sudah di Bali. Oke, tapi sukunya dari sana ya Kak ya, karena orang tua ya di sana. Baiklah, Kak Aden, kalau di sini kan banyak temen ya, nggak hanya dari Bali aja, tapi ada yang dari mana tadi itu? Alor juga ada, dari Jawa juga ada, Bali juga banyak sih, karena di sini kan namanya SPN Polda Bali. Baik, Kak Aden, Kak Aden kelahiran tahun berapa? Siap, kelahiran tahun 2001. Tahun 2001 ya. Sebelumnya nih Kak Aden kan banyak tuh kayak apa ya, maksudnya di zaman sekarang kan untuk memutuskan untuk jadi polisi yang berat, pengennya kan kita sebagai generasi rebahan biasanya kayak gitu, udahlah menghasilkan yang biasa aja, simpel-simpel. Kenapa sih Kak Aden mau jadi polisi padahal berat banget loh Kak? Siap, pertamanya karena sebenarnya ada kenalannya Bapak jadi polisi sebenarnya. Jadi itu jadi semangat Kakak. Orangnya baik, ramah sama keluarga maupun sama orang sekitar. Jadi gimana dia ke masyarakat aja kelihatan baik, ingin jadi contoh gitu. Kelihatan. Habis itu mulailah daftar di polisi. Awalnya nggak daftar di polisi, kerja biasa ikut Bapak. Setelah lihat temannya Bapak jadi polisi, jadi panutan, ingin mengikuti jejaknya, daftarlah polisi gitu. Oke, jadi itu yang apa memotivasi. Jadi banyak banget loh dari tadi nih ya Santi wawancara pengen jadi polisi tuh karena melihat polisinya yang ramah-ramah, yang bisa jadi contoh ke masyarakat ya kan. Nah, besok Kak Aden kalau udah jadi polisi ini kan apa yang mau dilantik Desember ini kan harus bisa memberikan contoh yang baik Kak. Jadi nanti mungkin ada anak-anak kecil nih, aduh ada Pak Aden aku pengen jadi polisi karena Pak Aden kayak gitu kan, pasti bangga juga ya Kak ya. Nah, seperti itu. Nah, Pak Aden, ini untuk pertanyaan terakhir. Kan apa suka dukanya kalau pendidikan di sini bagaimana? Siap, sebenarnya suka dukanya banyak, tapi dijalanin sama-sama dan teman-teman lain. Jadi semangat jalaninnya. Tetap enjoy ya Kak ya. Asal jangan pernah sendiri, jalanin bareng-bareng sama yang lainnya, pasti terjalani, terlewati. Oke, jadi tetap semangat untuk menjalani pendidikan karena pendidikan di sini itu juga bekal banget bagaimana pas waktu nanti terjun ke masyarakat, menghadapi masyarakat. Tadi banyak banget kok Santi, ada dalmas, apa pengendali massa, terus ada yang lain lah. Pokoknya banyak banget yang harus disiapkan, yang dipelajarin di sini juga. Sebelumnya Kak Aden terima kasih ya. Nanti kalau Santi berpesan sebagai netizen milenial ya kan, untuk harapan kepada polisi untuk tetap humanis, tetap disayang rakyatnya, karena ya kondisi masyarakat sekarang itu ternyata butuh perhatian lebih kepada polisi ya kan. Ya anggap aja seperti itu ya Kak ya. Semangat terus Kak Aden. Terima kasih. Oke. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Polisi orasi, panas dari matahari, berjuta kali polisi beraksi, bagiku itulah yang pasti. Om Swastiastu. Saat ini Santi ada di ruangan SPN Polda Bali. Nah, di sini bisa dilihat tadi ya, bahwasanya untuk suasana ruangan kelas pendidikan materi ya Pak ya kalau di sini. Dan apa pas Santi lihat di sini itu sangat menarik sekali karena Santi tahu di Google bahwasanya SPN Polda Bali ini SPN terbaik loh di Indonesia. Ya kan? Kita bisa lihat ruangannya di sini juga AC. Bangku-bangkunya juga sangat nyaman buat belajar juga ya Pak ya. Jadi kenapa diciptakan untuk suasana yang sangat nyaman ini? Apa pengaruh sama ke siswanya Pak? Karena di era globalisasi sekarang ini pola pendidikan di SPN seluruh Indonesia itu sudah menciptakan rasa nyaman pada
siswa. Iya. Kalau dalam proses belajar mengajar tidak nyaman, tentunya siswa akan merasa jenuh, merasa bosan. Ya. Jadi pola pendidikan, cara mengajar pun kita memberikan bagaimana siswa nyaman terhadap gadgetnya dan menerima pelajaran. Oh, seperti itu. Baiklah. Biasanya suasana yang sangat nyaman sekali, dan tadi sudah beberapa wawancara dengan siswa tentang motivasi, tentang latar belakang, tentang suku dan agama, bahwasanya ini sangat mewakili Bhinneka Tunggal Ika. Sebelumnya matur suwun buat Pak Arno sudah memberikan semangat ke siswa, ilmu juga yang bermanfaat, yang kelak akan menjadi harapan masyarakat, bahwasanya dengan ilmu Pak Arno yang Bapak berikan ke polisi ini nanti untuk yang dilantik tanggal 21 Desember menjadi angin baru, angin segar ke masyarakat. Terima kasih ya. Sebelum kalian melakukan penggeledahan, kalian kenalkan diri kalian siapa. Kalian kenalkan diri kalian siapa dengan cara berteriak. Kenapa? Untuk mendaunkan mental daripada pelaku. Paham? Kita praktekkan ya. Polisi! Angkat! Ya. Perintahkan angkat tangan. Kaitkan tanganmu di kedua kepala. Jelas? Jelas. Balik badan. Merapat ke dinding. Ya, jadi merapat ke dinding. Buka katanya berapa? Naik berapa? Naik berapa? Kemudian pada saat kalian akan melakukan penggeledahan, terlebih dahulu kalian borgol. Bukan penggeledahan dulu baru diborgol. Kenapa? Supaya menghindari daripada perlawanan. Paham? Ya, tempel kedua tangan di sini. Nah, setelah begini, kalian mendekat posisi kuda-kuda. Dekatkan, ya, borgol. Jelas? Kemudian kaki kanan berputar. Tarik. Pada saat memborgol jangan pelan-pelan, karena ini pelaku kejahatan, tetap saja borgol, tekan borgol. Jelas? Setelah itu pegang, baru adakan borgol. Apabila menemukan sesuatu, tanyakan kepadanya, apakah ini milikmu? Siap. Jelas? Jadi tanyakan, karena supaya tidak ada image bahwa polisi menaruh barang bukti. Bahwa pada saat kalian melakukan penggeledahan, apabila itu barangnya, tanyakan, apakah ini barangmu? Ya. Berikan teman untuk dicatat, registrasi. Setelah itu, baru tangan di bawah. Sampai sini jelas? Ada pertanyaan?